Kasus kehamilan pada 16 minggu. Ini janin yang pada awal hamil ya, jejak kehamilan mulai kita lihat di sekelilingnya, kita bisa melihat ketuban. Tapi memasuki bulan keempat, ini sekitar 16 minggu, air ketuban habis sama sekali. Jadi di dalam itu kering kerontang, gak ada airnya ketuban. Padahal ketuban itu kan mengelilingi lingkungan sekitar bayi hidup di dalam rahim. Dok, kenapa bayinya tidak ada ketuban? Yang kita perlu tahu itu ketuban dari mana asalnya. Ketuban itu asalnya dari cairan yang dikeluarkan bayi sendiri, berarti lewat kencingnya bayi. Terus ketuban itu diminum lagi oleh bayinya, dikencingin lagi, diminum lagi. Jadi dia sirkulasinya jadi situ-situ lagi. Masalahnya apa yang membuat ketubannya kok habis? Berarti produksinya tidak ada. Produksi ketuban dari mana? Ini yang saya mau cari, ginjalnya. Ini yang saya lihat pembuluh darah sepanjang punggung ya, namanya aorta. Itu adalah pembuluh darah terpanjang di tubuh kita ya. Aorta sampai bawah, percabangan di bawah itu menjadi arteri femoralis. Seharusnya dia bercabang agak ke atas, membelah kiri kanan, menjadi pembuluh darah yang ngasih makan ke ginjal. Ini aortanya lurus lempeng, tidak ada cabang. Ya, di tengah-tengah atas yang cabangnya yang kayak huruf huruf V terbalik itu pembuluh darah ke kaki kanan, ke kaki kirinya bayi. Jadi tidak ada pembuluh darah ke ginjal, namanya absen arteri renalis, dia harusnya kiri kanan. Absen renal arterinya nggak ada. Artinya ginjalnya tidak ada, ginjalnya tidak terbentuk. Itu yang menjadi kunci kenapa air ketubannya habis. Jadi bayinya cuma bisa menelan tanpa bisa mengekskresikan urin, tidak bisa mengeluarkan urin karena ginjalnya tidak ada. Nah, terus kita lihat ini di daerah punggung, kan ginjal itu namanya buah pinggang. Jadi letaknya di pinggang kita kan, kita cari daerah pinggang, ini bagian pinggang. Tulang punggung kanan kiri kok nggak ada ginjalnya di sebelah pinggang kiri kanan. Dok, itu kelainan apa? Namanya kidney agenesis, agenesis renal, ginjal absen, tidak terbentuk sama sekali karena kelainan kongenital atau kelainan bawaan sejak dia diciptakan ya, sejak masa embrio. Ginjal gagal terbentuk kiri dan kanan. Kita kan punya dua ginjal normalnya. Andai ada satu ginjal saja, maka janin tetap bisa normal, bisa hidup. Ada kan orang dengan hanya punya satu ginjal atau unilateral atau unikidney, ginjalnya cuma satu. Ini ginjalnya dua-dua sisi, tidak terbentuk. Dok, bisakah kita memberikan ginjal? Ya, gimana caranya? Mau ditransplantasi? Tidak mungkin, ini dalam kandungan. Jadi ini suatu kondisi yang letal atau kondisi yang mematikan ya. Salah satu contoh kasus yang tidak mungkin bisa continue atau hidup ya. Selama dalam kandungan ya dia tetap hidup karena mendapat suplai dari ibunya lewat tali pusat ya. Tetapi kan air ketuban tidak ada. Air ketuban itu kan memberikan fungsi untuk dia hidup. Bisa kegencet bayinya, tali pusatnya bisa kegencet oleh tubuhnya bayi dengan rahim ibunya ya. Air ketuban habis, bayinya tidak bisa bergerak ya akan
terpaku dalam satu posisi begitu terus, jadinya seperti di beton, dicor semen gitu kan, nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadinya ya kalau posisinya tangannya kelipet ya kelipet terus sampai lahir, tangannya ketekuk, kaki ketekuk ya ketekuk terus, punggungnya ketekuk ya ketekuk terus sampai lahir. Karena ketuban itu kan fungsinya sebagai area lingkungan sekitar untuk dia bergerak. Jadi kasus agenesis kidney atau ginjal yang tidak terbentuk pada dua sisi ini di sekitar pinggangnya dia, itu adalah kasus yang tidak memungkinkan bayi untuk bisa bertahan, tidak bisa hidup. Sampai suatu saat mungkin dia kegencet, nah ya bayinya bisa IUFD atau fetal death atau fetal demise, bayinya mati dalam kandungan ya karena kegencet. Jadi ya kita jelaskan pada ibunya dengan jelas ya bahwa ini suatu kasus yang tidak mungkin untuk hidup. Ya, kasus lain seperti bayi tidak punya tempurung kepala itu juga tidak mungkin hidup. Kalau ini juga tidak mungkin hidup karena tidak ada ginjal ya. Ini kita menjelaskan secara ilmiah ya, kita percaya ada, oh ya mungkin ada pengharapan, siapa tahu ada mujizat gitu ya. Tapi inilah yang kita temukan secara ilmiah ya, bahwa bayi ini tidak punya ginjal dan itu suatu kelainan bawaan yang sangat-sangat berat dan tidak mungkin berlanjut pada suatu kehidupan yang normal. Dok, penyebabnya kenapa? Ya penyebabnya pada saat pembelahan dari embrio itu dia tidak membentuk organ saluran urogenital yang sempurna. Jadi dia gagal pembentukan, saya lupa itu ada bagian namanya mesonefros atau bagian yang membentuk ginjal ya. Jadi biasanya kalau ginjal tidak ada maka kelaminnya janin juga biasanya ada kelainan ya. Nah ini bagian dari atas kita lihat tadi kan USG dari transvaginal, ini dari abdomen, sama sekali ketuban yang tidak ada. Nah itu kita bandingkan dengan kandung kencing ibunya yang hitam itu lah, di sebelah kanan itu kandung kencing. Nah ini anhidramnios, tak ada air ketuban sama sekali. Dan kita lihat bayi seperti kegencet ya di dalam. Ya dalam kondisi seperti ini kita jelaskan pada orang tuanya sejelas-jelasnya ya, agar mereka mengerti nanti apa yang akan terjadi, apa yang diharapkan dan bagaimana penanganannya. Tidak mungkin untuk kita tangani, kita tidak mungkin memberikan ginjal atau ginjal transplantasi ya. Dan biasanya janin ini tidak akan bertahan dalam kandungan, dia kegencet sampai batas waktu yang kita tidak tahu, dan begitu lahir pun biasanya akan langsung IUFD atau stillbirth atau lahir mati ya. Karena lama-lama rahim akan mengencet, kadang-kadang lahirnya prematur, keburu kontraksi terus lahir secara spontan. Minggunya masih 16 minggu ini. Kelainan genetik bisa saja, banyak sekali kasus yang kita belum ketahui sindrom apa ya yang menyebabkan ginjal tidak ada. Dok, bisa berulang lagi enggak? Hati-hati kalau itu nyantolnya di genetika, bisa saja berulang mungkin 1% kasus agenesis kidney.